Kemarin kan kita udah di minggu pertama tuh buat untuk ya pasti itu PM terus dan kita ada di minggu kedua ini nanti bahas visi dan strategi produk kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mulai untuk kayak research produk, research kompetitor, riset pasar kayak itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi itu ada di fase pertama kayak itu fase fondasi strategi sama risetnya. Nah, nanti setelah itu akan lanjut ke fase kedua, fase eksekusinya. Nah, fase eksekusi itu kurang lebih nanti kita mulai untuk prioritas pengembangan aplikasinya, pembuatan dokumentasi kayak PRD dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus analisis data, melacak matriks dan lain sebagainya sampai ujungnya nanti teman-teman bakal bikin apa ini portofolio berupa PRD dan ada PRD terus juga ada prototipenya juga nanti ya nanti pandu di akhir-akhir kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tuh berasal dari teori biasanya PM itu ya kurang lebih end to end-nya nah kurang lebih end to end-nya PM itu sebenarnya kayak gini ya mulai dari proses discovery terus mendefine terus develop dan deliver. Nah, kurang lebih nanti yang kita pelajari selama apa ini kurs ini dari awal sampai akhir itu ini sih. Gitu. Ini sebagai gambaran aja biar teman-teman clear ke depannya terkait course yang dijalankan di Inside Job ini. Gitu. Itu mungkin pembukaan dulu. Udah di record aman-aman. Udah di record. Terus, oke, next. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Lebih dahulu kan, gitu ya. Nah, di yang sempat tadi di-share kan, ya kita masih di minggu kedua, kita masih ya meraba-raba dulu lah, apa itu PM, terus ya kira-kira eh, berhubungan sama apa sih. Nah, di materi pertama kan aku sempat mention terkait ini ya, sambil terkait nah ini PM itu nanti mentranslitkan visi produk dari company menjadi eksekusinya. Nah, kita dalami lagi nih, karena ini core yang cukup penting juga fundamental dari soal PM. Nah, harus paham apa sih visi produk dan strategi yaitu. Next. Nah, kita memahami dulu ya, visi sama strategi itu bedanya apa. Nah, kalau teman-teman punya rencana nih untuk liburan kayak gitu, kita liburan kemana ya? Barangkali liburan ke Jogja kayak gitu ya. Lagi kan punya tujuan. Nah, kita ingin liburan. Destinasi yang kita impikan itu udah gambar nih di kepala kita. Oh, nanti kita makan-makan di eh, bukit atau nanti di pantai Parangtritis atau nanti jalan-jalan di Malioboro dan lain sebagainya. Nah, itu kan impian kita, visi kita, tujuan kita kayak gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan visi. Tapi buat kita bisa ke Jogja, buat kita bisa nanti bisa makan-makan dan lain sebagainya, itu kan eh, ada yang namanya strategi atau rencana yang akan kita lakukan biar bayangan-bayangan kita yang ada di kepala kita itu bisa terrealisasi. Nah, itulah yang namanya strategi. Nah, dari situ kan kita ke Jogja tadi ya. Itu kan akhirnya pengen nih, oh buat nanti bakal beli tiket, cari tiketnya juga naik apa, naik kereta, naik motoran atau naik mobil lewat tol atau lewat jalan biasa itu kan strategi kita masing-masing menyesuaikan dengan kondisi internal kita. Kita punyanya budgetnya seberapa, kan? Sumber daya kita seperti apa, gitu sih. Nah, ini, jadi ini analoginya dulu ya. Apa sih bedanya?
visi sama strategi dalam dunia product manager. Nah, kalau secara definisinya sendiri mungkin ya apa sih visi produk itu? Nah, itu tuh kayak pernyataan ambisius gitu ya, yang singkat tapi inspiratif gitu. Nah, ini tuh kayak ya tadi tujuan ideal yang akan kita raih ke depannya kayak gitu kan. Eh, contoh kayak kita apa ya dulu para pendiri bangsa gitu pasti kan ingin apa sih visinya menjadikan Indonesia itu yang mandiri yang apa kayak gitu kan. Yang itu eh, tertanam mungkin akhirnya juga ada di semboyan kayak Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya kan. Nah, itu kan sebuah visi. Nah, untuk mencapai mewujudkan visi itu, yaitu nantilah akan diturunkan di eh, bawahnya kayak undang-undang dasar kayak gitu kan. Nah, jadi kurang lebih visi produk itu juga kayak gitu. Dalam hal ini, ya mestinya harusnya singkat, jelas, ambisius, inspiratif kayak gitu ya. Nah, kenapa harus singkat jelas? Biar orang itu mudah diingat dan bisa ketika orang itu mendengar atau membacanya itu langsung apa ya masuk di dalam dirinya kalau oh iya visinya kayak gini produknya kayak gini yang kita tuju itu kayak gini dan harus ambisius. Kalau nggak ambisius berarti kan akhirnya ya membuat orang males-malesan untuk meraihnya karena ya udahlah cara meraihnya aja gampang aja. Dan juga yang terakhir harus inspiratif untuk membuat sebuah visi itu. Kayak gitu sih. Kalau kita lihat contoh ya, contoh beberapa company besar, apa sih visinya? Nah, Google nih, dia itu pengen menyediakan akses ke informasi dunia dengan satu klik gitu. Jadi kita mau cari apa aja bisa tuh menyediakan semua informasi dalam satu klik nih. Bayangkan satu klik kan harus nyari-nyari dulu, harus gimana-gimana dulu gitu. Nah, dan skupnya di sini itu dunia. Ya kan akhirnya di dunia ambisius nggak hanya di Amerika atau di sekitar rumahnya pendiri Google aja kali, tapi dunia kan. Mungkin kalau dunia kita ini bukan hanya bumi, barangkali ada kehidupan di Mars dan lain sebagainya, ya seluruh jagat raya tulisannya. Jadi di sini ada sebuah visi yang ambisius kayak gitu, ambisius, menginspirasi, terus juga singkat dan jelas ya, menyediakan akses dan sebagainya. Nah, di sini tuh nggak terlalu spesifik juga kayak gitu. Dia kan ngomongnya informasi, bukan mesin pencari, bukan AI ataupun yang selainnya. Jadi ya udah ini umum aja karena dunia kan berubah cepat kan. Bisa jadi sumber informasi saat ini mungkin kita sering carinya pakai AI, tapi mungkin 4 tahun, 5 tahun ke belakang gitu, kita kan masih pakai Google kayak gitu, buat nge-search kan. Jadi kita mungkin sekarang pakai Gemini, pakai ChatGPT dan sebagainya. Nah, akhirnya visi Google ini nggak berubah, tetap aja kayak gitu. Cuman caranya bisa jadi berbeda, dan udah nggak pakai eh, mesin pencarian Google yang biasa, tapi yang selainnya. Tuh, terus mungkin kalau Amazon menjadi perusahaan paling customer centric di bumi gitu. Nah, ada lagi di sini ada kayak katanya itu cakupannya di bumi gitu. Terus menjadi perusahaan paling customer centric, berarti sangat memanjakan customer, tempat di mana orang dapat menemukan apa saja. Jadi menjual end to end ya. Mungkin dia mengawali Amazon kan mengawali produknya dari jualan buku kan. Yaitu mungkin buat nanti ada yang namanya MVP ya, kita tes market dulu. Tapi secara visi yang ingin dikejar Amazon, yaitu bisa jualan apapun secara online di seluruh dunia. Kalau Tokopedia kan mungkin ya skupnya sekarang masih eh, ini kan ya, di Indonesia gitu. Shopee juga udah mulai di Asia Tenggara. Nah, tadi kalau Amazon dia visinya bumi ya. Jadi orang itu beli mau kamu di Jepang, mau kamu di mana di Australia, mau di Kanada ataupun yang lainnya. Nah, itu kamu bisa pesen di Amazon ya. Nah, jadi visi ini akhirnya, wih, keren ya. Makanya
punya ambisiusitas yang, wah aku pengen jualan jadi marketplace yang menguasai satu bumi. Orang satu bumi belinya di Amazon. Nah, itu kurang lebih. Terus contoh juga udah Uber, yaitu kayak visinya transportasi yang seandal air mengalir, di mana aja untuk siapa aja. Jadi di mana aja juga untuk siapa aja. Jadi visinya juga luas kan. Gitu sih. Dan seandal air. Nah, dia tuh nggak nyebut, oh harus mobil, harus sepeda motor, karena visinya ini akhirnya adaptif. Barangkali ke depan ada yang namanya transportasi kita bisa teleport gitu ya. Mungkin Uber menyediakan jasa teleport ya. Atau ada mobil terbang ya udah Uber menyediakan mobil terbang. Nah makanya kalau kita lihat di luar negeri kan beberapa kayak di eh, Arab atau yang gimana itu ada beberapa layanan juga menyediakan mobil terbang juga mulai mulai. Nah jadi visi ini akhirnya adaptif terhadap perkembangan zaman. Mau zaman berkembang kayak apapun ya tetap apa ya eh, tetap jalan kayak gitu sih, tetap relevan. Next, nah, itu tadi sekilas visi. Terus apa sih strategi ya? Nah, tapi di visi dulu dari teman-teman, apakah udah jelas atau yang mau didiskusikan dulu nggak? Ada yang mau didiskusikan? Hmm, atau clear? Kalau lanjut ketik satu, gimana? Aman visi? Oke, thank you, Mas Putra, Mbak Dina, Kak Aulia. Ya, clear ya. Jadi kurang lebih itu visi itu kayak gitu. Terus apa sih strategi produk kayak gitu? Oh ya, sebelum mungkin lebih jauh, aku kepikiran pengen menekankan lagi kenapa kita sebagai product manager itu harus paham visi sama misi kita gitu. Karena itu jadi kayak apa ya? Ruhnya kita gitu, semangatnya kita dalam membangun produk kayak gitu. Kita membangun produk, andai kata jadi product manager di Bank BCA kayak gitu. Nah, pastinya kan apa sih? BCA itu pengennya kayak apa sih? Pengen jadi perusahaan yang apa? Sehingga kita harus ngasih atau mengembangkan produk yang seperti apa kayak gitu. Gak mungkin kan kita jadi product manager di BCA, tiba-tiba kita bikin fitur-fitur yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu, yang tiba-tiba di aplikasi perbankannya bisa live kayak di TikTok, terus ada apa gitu. Dan secara desainnya juga barangkali terlalu rame. Nah, padahal ya mungkin visinya BCA bisa jadi ya biar orang itu aman bertransaksi dan lain sebagainya, tapi malah banyak fitur-fitur yang nggak mengarah ke visi itu kan gitu. Nah, jadi eh, hal ini yang harus teman-teman sadari dulu untuk awal menjadi PMO, atau contoh gampangnya lagi, oh teman-teman itu pengen jualan eh, buka coffee shop gitu. Ya pastinya kan hal-hal yang berhubungan dengan coffee shop gitu. Nggak mungkin tiba-tiba masuk apa ya, ya fitur-fitur yang aneh-aneh tiba-tiba jualan martabak di coffee shopnya. Ya mungkin bisa aja kayak gitu. Tapi eh, balik lagi ke visi yang ingin diraih itu apa sih kayak gitu. Jika orang pengen masuk surga, ya visinya masuk surga, nggak mungkin dia akhirnya berbuat maksiat dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu. Jadi memahami visi dan strategi itu penting sih. Dan apalagi nanti visinya pengen tadi ya masuk surga, tapi strateginya apa? Strateginya korupsi. Terus korupsinya dibagi-bagikan untuk masyarakat gitu. Ya itu kan ya nggak relevan kayak gitu. Nah, caranya salah kayak gitu. Jadi visi dan strategi itu juga harus linear dalam ya diolahnya. Gitu. Nah, oke, lanjut ke sini lagi. Terus apa sih strategi produk itu kan? Nah, kurang lebih itu ya ini tuh kayak menghubungkan visi dengan ya kita membangun real produk itu kayak itu. Jadi kita tadi udah punya visinya,
pengen Google pingin seperti ini. Nah, strateginya apa sih? Nah, untuk nyusun strategi produk ini ada setidaknya itu tiga hal yang perlu apa ya dikunci ya. Teman-teman pahami betul kayak gitu. Nah, targetnya siapa? Siapa sih pengguna spesifik atau personanya? Nah, kalau Google tadi kan mungkin eh, dunia kan, seluruh orang. Kayak Uber juga siapa saja. Berarti targetnya ya orang secara umum gitu. Baik tua, muda, kaya, atau kurang mampu, atau yang pendidikannya menengah atau ke atas, dan lain sebagainya. Jadi siapapun bisa secara demografinya masuk kayak gitu. Nah, terus yang kedua mungkin masalahnya apa sih yang pengen dipecahkan kayak gitu. Jadi targetnya siapa, terus punya masalah apa sih spesifiknya gitu. Kalau Google mungkin atau Uber kan masalahnya orang ya, oh pengen pindah dari satu titik ke titik yang lain, itu caranya biar lebih mudah, murah, dan efisien itu kayak gimana. Mungkin itu ada problem yang ditangkap dari situ. Nah, dari situ sudah ada targetnya siapa, masalahnya apa, akhirnya terakhir tujuan atau ngukurnya itu kayak gimana, targetnya itu harus spesifik kayak gitu. Untuk kita punya target ya tadi Uber, ya semua orang terus bisa apa ini menyelesaikan masalahnya untuk pindah dari satu titik atau titik yang lain dengan transportasi itu. Nah, targetnya apa? Ya mungkin barangkali meraih ya mungkin 50% orang itu pakai apa itu Uber, terus transaksinya berapa, senilai berapa dolar, itu sih strategi. Nah, akhirnya kalau kita simpulkan, apa sih bedanya visi sama strategi? Nah, kalau visi itu fokus pertanyaannya itu kemana dan mengapa? Kemana sih perusahaan ini akan berjalan dan kenapa perusahaan ini harus meraih itu kayak itu. Nah, kalau strategi itu lebih ke gimana sih kita meraih itu dan apa yang harus apa apa aja yang kita lakukan untuk meraih itu kayak itu. Atau ya apa saja variabelnya untuk kita meraih hal itu. Jadi fokus pertanyaannya beda. Visi itu kemana, setelah tahu kemana, ya bagaimana. Itu terus sifatnya mungkin lebih kayak menginspirasi, ambisius gitu ya, abstrak gitu. Jadi memang agak susah, nggak boleh terlalu detail kayak gitu, karena memang harusnya abstrak. Tapi kalau strategi justru ini yang harus detail kayak gitu. Ya, maksudnya dapat akhirnya bisa ditindaklanjuti gitu ya, bisa diimplementasikan, terukur. Makanya nanti kayak oh strateginya hmm, apa ya memberikan layanan kayak ini ya, mungkin kayak Astro. Kalau teman-teman kan pastinya mungkin tahu Astro ya, atau pengiriman-pengiriman yang lainnya kayak Segari dan sebagainya. Itu kan dia terukur tuh. Oh, melakukan pengiriman barang itu kurang dari 15 menit. Kayak gitu. Itu strategi untuk meraih visinya menjadi apa ya tempat untuk ya kita belanja secara online dengan cepat kayak gitu. Terus secara durasi, durasinya itu bisa panjang kalau visi itu ya. Bahkan bisa unlimited ya guys, sampai sampai kiamat ya. Nah, jadi jangka panjang ya 5 sampai tahun atau bahkan lebih. Ya, kayak Google tadi kan sampai sekarang kan mungkin bisa jadi dari dia berdiri tahun berapa 2000-an sampai sekarang kan bisa jadi visinya masih sama gitu, media informasi kan. Nah, tapi kan strateginya beda. Dulu mungkin ya dia mengandalkan aplikasi search engine-nya Google kayak gitu. Nah, sekarang bisa jadi kalau kita lihat trennya apa ini AI gitu ya. Google sekarang banyak ke situ gitu. Ngembangin Gemini-nya, kalau kita search juga munculnya AI-nya sekarang. Terus ya gitu, dia juga mengembangkan fitur-fitur AI lainnya kayak anti gravity, terus dan lain sebagainya kayak gitu. Yang itu nanti akan meraih ke visinya dia. Itu. Terus, nah, fleksibilitasnya juga. Kalau visi kan ya tadi jarang berubah,
Terus kalau strategi ya dinamis, tergantung. Kayak ya balik ke case Google lagi kayak itu. Dulu mungkin dia pakai search engine-nya yang konvensional. Sekarang lebih banyak ke AI. Jadi secara strateginya Google fleksibel kayak gitu. Tapi visinya tetap dari awal berdiri sampai sekarang. Nah itu sih yang akhirnya membedakan eh, apa itu visi dan strategi kayak gitu. Next, dari sini dulu ada pertanyaan lagi teman-teman atau yang mau didiskusikan dulu. Aman, aman. Klik satu lagi. Punten, punten. Aman ya. Kalau nggak ada, yuk aman. Ada ya. Oh ya. Oke, thank you buat feedbacknya. Terus next. Mungkin ya tambah lagi. Mungkin di sesi satu sama sesi dua ini minggu kemarin sama sekarang ya kita masih banyak pengenalan aja ya sesuai dengan ya roadmap kita yang ini. Mungkin kita bakal banyak praktek di minggu keempat ya 5, 6 sampai 8 gitu bikin protokol. Nah, jadi mungkin kita masih pengenalan dulu sampai sambil mungkin teman-teman kalau pengen belajar mandiri di luar juga bisa. Nah, terus eh, ada 5 langkah untuk nentuin strategi biar strategi kita itu bagus kayak gitu. Nah, mulai dari prospeknya gimana, tetapkan fisiknya tinggi, terus nentuin goal, panduan roadmap, sampai pengecekan atau iterasi. Mungkin ke yang pertama kayak gitu. Nah, untuk kita tahu kita bangun strategi seperti apa, ini juga hal yang ini ya, biasanya aku lakuin kayak gitu. Karena sekarang di kantor kan jadi ini ya, product manager yang fokusnya internal service. Nah, customerku itu adalah orang-orang internal perusahaan. Nah, untuk aku discovery, justru pekerjaan PM itu banyak ngobrol kayak gitu. Ngobrol sama orang-orang, sama usernya, customernya. Biar apa? Biar kita tahu perspektifnya dia itu kayak gimana sih, kayak gitu. Apa sih yang benar-benar dia pengen gitu. Jangan cuma research, desktop research yang cuma lihat di komputer, oh ini kayak gini gimana, ini gimana. Tapi kalau bisa itu datang terjun langsung ke masyarakatnya, ke customernya, ngomong langsung, ngobrol, atau membaur kayak gitu. Membaur, jadi kita tahu rasanya menjadi seorang customer itu seperti apa. Jadi didengarkan, validasi, eh, jadi sebelum teman-teman akhirnya bikin aplikasinya, ngoding dan sebagainya, bikin desainnya, ya pahami dulu sebenarnya masalahnya apa sih. Contoh kayak dulu ya, Nadiem Makarim itu kan eh, dia bikin Gojek itu kan ya bahkan based on keresahan dia dan mungkin orang-orang kantoran juga dia sering apa ini butuh cepet buat ke kantor, buat mungkin mau meeting ke klien, naik ojek tapi naik ojek harus kalau ke naik ojek harus ke pangkalannya dulu, pas di pangkalan juga ngasih harganya seenaknya. Di situ kan akhirnya Nadiem Makarim ini kan tahu oh enak ya ternyata kayak gini ada dia menemukan pain point kayak gitu di situ, menemukan sebuah problem, menemukan sebuah masalah, dan dia kebetulan dia adalah orang apa ya yang suka naik ojek gitu kan ya, bukan ojol. Nah, itu kan dia tahu akhirnya masalah-masalahnya di mana. Dan mungkin dia juga udah validasi dengan orang-orang kantoran lainnya atau orang-orang yang pengen naik ojek. Ternyata itu mengalami hal yang sama, ngobrol dengan orang-orang eh tapi ini yang pengen naik ojek juga gitu sih. Gitu. Nah, mungkin waktu naik ojek kan dia sebenarnya nanti makin juga ngobrol sama apa ini tukang ya ojeknya itu kan. Mungkin di situ dia juga menemukan masalah di mana oh ternyata ini ya tukang ojek ini ya susah dapat pelanggannya atau seperti apa. Akhirnya dibuatlah sebuah aplikasi yang saat ini kita pakai kayak gitu, Gojek kayak gitu.
Terus, setelah kita tahu nih, oh, masalahnya seperti apa, kita udah terjun langsung ke customer. Nah, itu tetapkan visinya yang kayak kita tadi. Nah, kita kan udah tahu nih wawasan penggunanya itu kayak apa, kayak itu. Kita udah tahu problemnya. Nah, akhirnya kita perlu menetapkan ya udah dari problem ini kita mau menyelesaikan masalah apa sih kayak gitu. Nah, kalau dari tadi kan di situ ya harus inspiratif, singkat, jelas, terus ambisius kan, membuat sebuah perubahan guys. Gitu. Jadi teman-teman sudah bisa mulai tetapkan visinya. Terus, nah dari visi itu kan akhirnya dari masalah itu terus ada visi tersebut. Nah, tentu ini kira-kira tujuannya kayak apa kayak itu tujuan produknya. Jadi kayak udah nentuin kira-kira produk apa sih yang nantinya akan kita implementasi, kita bangun sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang kita temukan. Tuh. Contoh, kembali ke case Gojek lagi biar relevan gitu. Nah, Gojek waktu awal kali itu kan dia nggak langsung bikin aplikasi Gojek yang saat ini. Dia waktu itu pakai Google Form. Gitu. Jadi nyebar aja Google Form, ada yang mau cari Gojek gak? Oh, ada Google Form masuk kayak gitu. Nah, Google Form dari Google Form itu nanti admin customer service-nya Gojek ngetelepon nih ojeknya suruh jemput di sini. Jadi semuanya masih serba manual kayak gitu. Nah, itu untuk fase awalnya. Jadi eh, fase awal dan untuk fase testingnya sih. Nah, di situ kan akhirnya muncul muncul beberapa fitur nih. Fitur itu belum tentu yang bentuknya aplikasi ya. Maksudnya kayak jadi kayak tadi ini pakai Google Form dulu, pakai ini dulu, admin dulu, manual dulu. Akhirnya tahu nih ada fitur apa-apa, terus em, kira-kira mana dulu yang akan kita jalankan. Nah, jadi Gojek mungkin dulu nggak banyak fitur-fitur kayak gitu ya, fiturnya Goret aja dan pakai Google Form. Itu pun udah menurut dia udah cukup menyelesaikan masalahnya. Belum ada yang sekarang kayak ada GoPay buat bayarnya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin akan diimplementasi di next-nextnya kayak gitu kan. Nah setelah itu selesai apa ya, diimplementasi kayak Gojek tadi, oh ternyata orang-orang ini ya suka dengan layanan ini, manggil Gojek, memanggil ojek langsung, terus dia datang. Nah, dia tuh ngecek kondisi realnya gimana sih setelah mengimplementasi fitur-fitur tadi atau layanan-layanan tadi. Nah, ternyata masyarakatnya suka, ternyata masyarakatnya atau customernya punya feedback baik kayak gitu ya. Eh, yang daftar juga semakin bertumbuh. Terus yang jadi mitra juga makin bertumbuh karena dimudahkan dapat pelanggan gitu. Jadi nggak hanya nunggu di pangkalan doang, Kak. Orderannya jadi lebih ramai. Nah setelah dicek ini, oh ternyata produknya bagus, akhirnya baru dikembangkan ke fitur-fitur yang selanjutnya sampai akhirnya jadi aplikasi kayak gitu. Gitu kurang lebih. Nah akhirnya mungkin yang pengen di highlight lagi, ketika product manager itu menentukan strategi, ya jangan apa ya, eh, mungkin orang-orang founder startup gitu ya, yang mungkin dulu sekitar 5 tahun lalu itu kan sering ini ya, 5 tahun ya, 6 7 tahun laluan kan apa ya, gempar banyak startup bermunculan, ini itu yang aneh-aneh, bahkan ada startup yang bikin aplikasi untuk RT RW biar saling ngobrol. Nah itu kan mungkin unik unik gitu. Maksudnya sebenarnya masalah apa sih yang dia tangkap sampai bikin aplikasi untuk RT RW kayak gitu, yang biar orang-orangnya bisa saling ngobrol. Nah, masalahnya itu emang perlu dipecahkan seujung itu. Orang-orang pengen masalah itu dipecahkan atau enggak. Kayak itu. Nah, akhirnya banyak kan dulu itu startup yang aneh-aneh banyak. Terus ya sekarang yang terjadi malah ya
bilang kayak itu layoff dan tutup semua gitu. Nah, karena ya secara fundamental ya mereka mungkin kurang apa ya, yang ditangkap bukan masalah kayak gitu. Masalah yang benar-benar orang pengen pengen ini bisa terselesaikan ya. Tapi yang sekarang yang mereka lakukan ini mungkin oh kepikiran, wih keren ya kayaknya kalau bikin aplikasi gini. Nah, bikin aplikasi gini tapi nggak tahu sebenarnya masalahnya apa sih kayak gitu. Kayak kita nggak mungkin kan kita itu jualan apa ya, wedang jahe di eh, di tengah-tengah Surabaya, kota Surabaya yang panas jam 12 siang. Siapa yang mau jualan mau minum yang panas-panas di tengah kota Surabaya yang paling panas se-Indonesia jam 12 siang? Nah, itu kan ya nggak mungkin. Nah, karena ya justru di Surabaya mungkin masalahnya ya yang seger-seger gitu. Orang carinya yang karena kondisinya panas, cari yang seger-seger, gitu kan. Jadi eh, hal yang perlu di apa ya, di highlight di sini lebih awal ya masalah itu harus teman-teman benar-benar validasi betul lah itu apakah masalahnya itu kan, gitu. Jangan sampai kita mulai apa ya, mulai bikin aplikasinya, mulai ngedesain, mulai ngoding tanpa ya benar-benar tahu masalahnya apa sih gitu. Jadi daripada teman-teman nanti bikin apa ya, fitur, karena sebenarnya ya resikonya yang mungkin nggak tampak kayak gini. Teman jadi product manager, terus bikin fiturnya nggak kepake. Nah, sebenarnya kurang lebih itu teman-teman juga udah merugikan perusahaan. Kenapa bisa? Nah, teman-teman kan kerja sama engineer, desainer, dan sebagainya. Nah, mereka kan ya juga punya gaji bulanan, punya benefit-benefit yang lainnya kan dari kantor. Sedangkan tiba-tiba memutuskan untuk bikin aplikasi yang nggak kepake, mungkin mungkin bikinnya 2 bulan. Berarti kan teman-teman udah membuang uang kantor untuk menggaji tim dan menggaji teman-teman sendiri selama 2 bulan ya. Nah, kurang lebih akhirnya gitu. Jadi daripada bikin rugi ya fokus ke masalahnya dulu. Nah, formula efektifnya untuk menentukan problem statement atau menentukan masalah itu kurang lebih ya ini sih tadi. Apa sih siapa sih eh, pengguna atau targetnya gitu. Tentu, oh profesional yang sibuk kayak gitu. Terus apa kebutuhan intinya kayak gitu. Tentu dari sini profesional sibuk membutuhkan cara untuk mengatur jadwal harian dengan cepat karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu berpindah antar aplikasi kalender secara manual. Nah ini mungkin eh, contohnya aplikasi ini ya untuk mengatur jadwal secara terintegrasi dengan berbagai aplikasi ya itu. Nah, jadi dia harus tahu siapa dulu nih penggunanya, terus apa sih kebutuhannya, dan mengapa dia butuh itu kayak gitu. Nah, ini mungkin framework yang bisa teman-teman buat kayak nantinya untuk menyusun problem statement gitu. Next. Oke, sebentar. Oke, saya udah mau use slide-nya. Nah, kurang lebih itu. Nah, di sini kita ada sedikit latihan gitu untuk menentukan masalah kan. Di sini kan ada aplikasi WhatsApp gitu kan. Nah, kita sedikit latihan aja untuk menentukan visi terus masalahnya. Kira-kira visi dari WhatsApp itu apa sih? Terus kira-kira masalah yang di apa ya, di highlight itu apa sih, sama kira-kira tujuannya atau matriksnya WhatsApp itu apa gitu. Nah dari ya yang udah kita pelajari hari ini kayak gitu. Nah oke, dari sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum kita coba untuk latihan teman-teman, atau barangkali ada penjelasan mulai dari tadi ya visi, strategi, terus juga
menentukan problem untuk menjadi kita core dalam mengeksekusi strategi itu tadi. Barangkali ada yang pengen diperjelas atau ada pembahasan yang kurang kan itu. Silahkan kita buat sesi Q&A dulu. Silahkan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jelas atau belas? Sembari itu, oh ada yang tanya. Oke, tak tunggu ya. Ambil ngetik juga nggak apa-apa. Oh, enggak. Ini nih latihannya nggak dikumpulin atau gimana. Kita bahas hari ini aja langsung. Jadi teman-teman oh ya, saya punya Pak. Nah, jadi coba aja nih teman-teman coba lakuin dari kondisi WhatsApp ini. Mungkin tak kasih waktu sekitar 5 menit cukup lah ya. Kira-kira teman-teman kan udah pasti pakai WhatsApp semua kan. Nah, selama teman-teman pakai WhatsApp ini, kira-kira apa sih visi produknya kan yang pengen dituju sama WhatsApp ini? Terus problemnya itu seperti apa kayak gitu. Apalagi WhatsApp duluan sempat menjadi mendistraksi. Dulu kan orang-orang pakai BBM, BlackBerry Messenger kan banyak viral itu pakai. Terus ada WhatsApp, BBM akhirnya ditinggalkan. Nah, kira-kira problem apa sih yang ditangkap sama WhatsApp akhirnya bisa sampai menggagalkan atau menghancurkan BBM? Terus eh, kira-kira tujuan BBM itu apa? Oh, kok BBM, sorry, WhatsApp kayak itu. Itu sih. Nah, mungkin tak kasih waktu 5 menit, teman-teman bisa ngetik di kolom chat aja. Bebas nggak perlu takut salah, kan? Karena di sini nggak ada salah benar kayak itu. Dalam belajar itu justru kita harus salah. Kalau belajar nggak salah itu namanya nggak belajar. Berarti wis ahli gitu kan. Kalau istilahnya gitu kan. Oke, teman-teman tak kasih 5 menit. Coba diketik sampai 10:52. Oke, monggo silahkan.
Oke, kita mulai kayak gitu ya. Kita mulai baca dari, yang bagi yang belum bisa drop minimal satu, dua, tiga, empat. Yang lain, Kak siapa yang Aulia, Kak Lydia dan lain sebagainya, Margaret dan sebagainya bisa drop ya, nggak usah malu-malu. Oke, kita mungkin baca dari sini dulu. Oke, dari Mas Putra. Thank you Mas Putra udah drop sudut pandangnya kayak gitu. Masalahnya kan dia yang diambil dari apa ini WhatsApp, berarti belum ada alat bantu yang memudahkan antar individu untuk berkomunikasi dan bertukar budaya dengan mudah dan murah. Oh, keren keren. Berarti ada highlight mudah dan murah. Terus alat memudahkan antar individu berkomunikasi kan, mudah murah. Oke oke, bisa ketangkap kayak itu. Dari Bang Bujang, kalau isinya yang menciptakan ekosistem komunikasi terbuka, sentralisasi dan interpretable. Oke, matriksnya ya interpretabilitas. Oh, oke oke. Terus desentralisasi total, mm, sama security itu. Ya walaupun WA banyak isu security-nya gitu. Terus problem statement-nya siloisasi apa Bang? Atau sosialisasi? Atau apa ini? Siloisasi. Sentralisasi data, keterbatasan kontrol. Seperti biasa kita mengadili ya, kalau Bang Bujang. Terus kalau Kak Agina, eh, visinya menjadi platform dan komunikasi yang cepat, mudah, aman untuk menghubungkan semua orang. Oke. Terus platform statementnya, penggunaan masih menghadapi masalah upload chat group dan keterbatasan Twitter membuat komunikasi kurang efektif. Oh ini mungkin problemnya WA kali ya, atau problem yang ditemuin oleh WA sehingga membuat WA. Ini nggak apa. Terus tujuannya meningkatkan keamanan dan kenyamanan komunikasi. Oke, oke. Dari Kak Erna, visi jadi alat komunikasi cepat, mudah, aman. Jadi problem statementnya, jika tidak ada jaringan dan WA tidak bisa digunakan. Oh, tanda matrix bisa dilihat dari grafik. Oke, nah eh, s- mungkin menambah juga kayak itu. Problem statement ini yang sebenarnya yang dimaksud, eh, ya problem ininya sih yang ditangkap dari sisi mungkin produk manajernya WA kayak gitu. Sehingga akhirnya dia pengen mewujudkan WA itu. Tapi ya bisa jadi memang dalam penerapannya problem statement berasal dari internal kita juga. Oh, di WA ada masalah ini sehingga munculkan fitur ini. Nah, itu juga eh, dalam penerapannya juga biasanya dipakai. Itu sih. Thank you, thank you. Terus, oke, thank you Kak Bima ini atau sama Kak Aulia. Isi memudahkan para pengguna untuk berkomunikasi. Oke, pengguna masih sering menggunakan aplikasi Track Mode. Oke, foto sekali lihat. Oke, pesan dihapus tetap terlihat. Oh, oke, oke, ini ada problemnya. Terus butuh meningkatkan lagi keamanan. Oke, oke. Iya, WA visinya sebenarnya kan dia salah satunya juga pengen menyediakan layanan terenkripsi kan, tapi ya penerapannya masih banyak yang ya bikin aplikasi WA yang krek-krekan. Visinya menghubungkan manusia dalam konteks berkomunikasi, oke. Belum ada aplikasi mampu. Nah, ini kalau ya belum ada aplikasi yang mampu memperlihatkan wajah kecuali foto gitu. Mantap-mantap. Akhirnya tujuannya manusia mampu terhubung dengan manusia lainnya dengan mudah tanpa batas. Oh, enggak apa-apa. Bahasanya awam, ya justru harus ya luas kayak gini sih visi. Oke, thank you teman-teman. Kalau di summary mungkin akhirnya di sini ya visinya pengen membuat komunikasi yang mudah kayak gitu. Terus ya problemnya banyak yang di capture adalah masalah security, terus masalah kemudahan untuk bisa mungkin bertatap langsung, ngobrol secara real time kayak gitu kan. Terus tujuannya juga yang banyak meningkatkan keamanan, membuat terhubung kayak gitu. Oke, kurang lebih sebenarnya
udah cukup kayak gitu. Akhirnya kita tahu nih ada tujuan apa, terus atau visinya apa, terus tujuan buat mengukurnya apa, dan problem statement yang di highlight itu apa. Nah, kalau dari aku sih mungkin kayak gini. Visinya mungkin WA itu komunikasi yang private ya. Pengennya kayak gimana sih? Pengennya private, aman, dan dapat diakses tanpa hambatan oleh siapapun di seluruh dunia. Makanya WhatsApp sekali kan sekarang kan ya seorang seluruh dunia itu bisa pakai WhatsApp kayak gitu kan. Apapun kondisinya. Nah, makanya dia punya matrix yang mengoptimalkan daily active usernya kayak gitu. Semakin orang sering pakai WhatsApp untuk kegiatan apapun, entah kegiatan pribadi, bisnis, learning dan sebagainya, ya berarti tujuan WhatsApp tercapai, gitu kan. Terus memastikan kecepatan pengiriman latensinya tetap rendah tuh. Karena di ini dia kan untuk seluruh dunia. Berarti kan di belahan dunia lain ya mungkin Indonesia masih kita bersyukur kita kedapatan 5G ya. Ya bisa jadi di belahan dunia lain tadi mana ya kita ada yang masih pakai 2G atau 3G gitu. Nah, WhatsApp kan harusnya untuk seluruh dunia berarti kan harus bisa menyesuaikan aplikasinya dibuat. WhatsApp manajernya juga harus memikirkan bagaimana aplikasi ini dibuat untuk sinyal-sinyal rendah. Jadi kirim pesan tetap real time walaupun sinyalnya rendah. Terus problem settingnya adalah mungkin ya pengguna ponsel kita secara kebetulan membutuhkan cara untuk ya ini kan berkirim pesan secara real time. Soalnya kalau kita mungkin SMS-an gitu, kita ya kan pasti kan mahal kan ya. Jangankan untuk ngirim ke luar negeri untuk yang lokal-lokal aja gak cukup mahal ya. Jadi masih keinget ketika zaman-zaman dulu mungkin aku masih SD itu kan masih pakai SD SMP gitu, masih ini ya pakai SMS gitu kecetan terus terbatas teksnya gitu nggak bisa panjang-panjang gitu ini kan eh, mahal kayak itu bahkan ada paket-paket kayak 5.000 untuk 1.000 kali SMS kayak gitu kan kayak gitu sih. Oke, itu lah kurang lebih ya. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, nah yang kita bahas di sini tadi terkait visi dan strategi, terus ya masalah problem statement tadi, ya kesimpulannya ah, ini tuh harus teman-teman jadiin bekal untuk menjadi seorang product manager ya. Jadi biar nggak hilang arah ketika kita di mana kalau ada pepatah bilang kan di mana bumi diinjak itu langit dijunjung gitu. Benar kan ya? Nah, koreksi kalau salah. Nah, berarti kan secara ini juga kita harus tahu nih visi itu apa. Ya berarti kan visi itu ya jangka panjang, mungkin bahkan sampai kiamat baru berubah, harus inspiratif, mendeskripsikan arahnya mau kemana sih perusahaan ini mau dipakai. Terus strateginya ya terukur ya kayak tadi WhatsApp mau punya visi itu akhirnya dia membuat sebuah fitur-fitur chat yang itu bisa antar negara murah dan untuk sinyalnya untuk di manapun kayak gitu. Nah, terus fokusnya apa? Fokus dan teman-teman di sini untuk menyusun strategi itu juga harus fokus sama masalahnya. Strategi dibangun itu ya fondasinya ya masalah. Jadi harus tahu siapa, apa, dan mengapa masalah itu ada kayak gitu. Sebelum merancang solusi atau strategi apapun. Gitu. Nah, terus yang terakhir harus tetap diiterasi yaitu kita udah bikin aplikasi ini, jangan lupa untuk dites ke pasar, tanya lagi ke customernya. Apa udah bener apa enggak aplikasi yang udah tak bikin ini apa perlu penyesuaian gitu kurang lebih. Jadi dari situ akhirnya kalau memang perlu penyesuaian ya diperbaiki lah. Itu sih kurang lebih teman-teman materi hari ini ya untuk kelas product manager. Jadi ya ini kita masih basic-basic dulu. Kemarin apa itu product manager dan hal yang harus dibawa product manager selama dia berkarir ya visi dan strategi produk itu. Begitu. Dari sini ada yang mau didiskusikan? Perlu nggak pakai?
tools analisa menggunakan dia degree model untuk membantu analisa. Nah, untuk terkait tools, mungkin nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya gitu ya, Mas Fikri. Tapi tetap sih di setiap apa ini di setiap fase itu ada toolsnya juga kayak gitu. Kayak tadi kan akan dia mendekri ketika eh, double diamond. Nah, discovery nanti toolsnya apa, define apa, develop apa, deliver apa. Sebenarnya kalau di sini sempat aku mention sih nanti. Nanti kalau kayak kita deliver, bikin prototype, itu bisa nanti kita pakai aplikasi namanya Lovable, Bolt, Anti-Gravity, terus kalau research nanti Google Analytics ataupun yang selainnya kayak gitu. Terus kita mungkin buat riset pasar, kita pakai bantuan AI, pakai Perplexity juga bisa. Kayak gitu. Gitu sih kurang lebih untuk buat nyusun dokumen ya nanti bisa pakai Notion AI dan lain sebagainya itu. Cuman apa ya, semakin ke sini itu kali ini sharing tentang pendapat ya. Semakin ke sini secara tools itu eh, berkembang terus. Kayak cloud sekarang fiturnya udah banyak, bisa bikin presentasi, analisa data secara ya kan bagus banget hasilnya, visualisasinya juga bagus. Nah, tools itu berkembang teman-teman. Jadi kita yang harus adaptasi dan nggak terpaku sama, oh biasanya aku pakai tools ini kayak gitu. Biasanya pakai tools ini. Nah, kalau biasanya itu akhirnya ya kita nggak berkembang. Kalau saranku sih akhirnya kita itu lebih explore aja, update tools yang ada nanti ya kita bisa pindah-pindah aja pakai toolsnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kayak tools wajib itu apa. Kalau menurut pandanganku, koreksi ya, barangkali di sini juga punya pandangan lain. Nah, itu ya terus gonta-ganti aja nggak masalah. Karena saat ini perkembangan apalagi AI, teknologi itu benar-benar kayak kita bangun tidur itu ada tools baru kayak gitu, yang lebih efisien, lebih cepat. Jadi ya tools itu ya apa ya, itu membantu aja kan. Kayak kita mau masak ya terserah mau kita masak kita pakai apa ya, spatula mau pakai apa itu kan ya berkembang terus ya. Terus ke Aulia berarti setiap membuat produk harus punya membuat supaya produk itu. Nah iya, benar Kak Aulia. Jadi bagusnya juga 5W1H atau dulu itu ada teori untuk mencari apa ini masalah itu apa ya, framework frame, eh, hmm, lima lima wise kayak gitu. Nah, framework 5 wise itu kurang lebih dia itu tanya kayak gitu. Tanya sampai 5 kali sampai ketemu masalahnya. Contoh kayak gini. Tentang tak mikir. Oh, apa ya? Oh, gini. Apa ya? Ah, pusing. Kita pakai ini. Oh, ya. Oh, ini aja. Dia sebenarnya di root cause-nya itu yang Y yang kelimanya, dia itu pengen apa ya? Rumah yang sunyi ya gitu. Pengen punya rumah yang sunyi ya gitu. Nah, waktu kita analisis pasar, mungkin dia bilang awal kali rumah apa sih yang pengen kamu? Ini ada kata konteksnya sales rumah gitu ya. Rumah apa sih yang kamu mau kayak gitu ya? Oh, aku pengen rumah yang ini jauh dari jalan raya. Loh, kenapa kok pengen jauh dari jalan raya? Soalnya kalau di jalan raya itu ini apa itu eh banyak mobil-mobil lewat dan lain sebagainya. Loh, kenapa emang banyak mobil lewat terus ada orang lalu lalang? Terus tanya lagi,
Oh, karena kalau banyak orang lalu lalang, terus eh, apa ini banyaknya orang yang datang di depanku, aku nggak suka. Loh, kenapa nggak suka? Nggak sukanya eh, soalnya ini aku tuh gampang keganggu. Nah, terus kenapa gampang? Ya, sampai akhirnya intinya, oh sebenarnya dia itu pengen rumah yang sunyi tanpa ada suara. Nah, kita sampai tahu ke why-nya, oh pengen rumah yang sunyi. Bisa jadi kan solusinya nggak selalu apa ya, tempat rumahnya itu jauh dari jalan raya kan. Bisa jadi di rumahnya nanti dikasih penghadap suara dari luar ataupun yang selainnya. Jadi di sini enaknya kalau kita benar-benar tahu root cause masalahnya, solusinya itu variatif. Tapi kalau kita ngambil dari why pertamanya, oh pengen jauh dari jalan raya. Oh ya udah kan, berarti bikin rumah yang terpencil di pinggiran kota gitu. Padahal solusinya bisa jadi ya tetap di tengah kota, tapi di rumahnya dikasih peredam suara atau apa yang akhirnya itu sunyi kayak gitu. Itu sih. Nah, akhirnya eh, untuk analisa root cause ini biasanya juga diperlukan. Jadi kayak tanya, jadi kalau andai kata nanti research ke market, ke customer, jangan cuman berhenti, kenapa kamu begitu? Udah di level pertama, coba dikritisi lagi. Oh, kamu begitu. Terus tanya lagi, kenapa kok kamu begitu? Gitu-gitu sampai 5 kali. Nah, biasanya baru tuh. Tapi ini nggak harus 5 kali ya. Bisa jadi di 3 kali udah ketahuan root cause-nya. Tapi biasanya umumnya di 5 kali atau mungkin bisa lebih. Kayak gitu. Itu sih Kak Olia. Ya 5W 1H nggak bisa sih. Cuman kalau aku pribadi biasanya ya pakai ini 5 Y sampai akhirnya tahu masalahnya itu apa. Gitu sih. Gimana apakah terjawab? Ini. Oke, dari aku sih udah teman-teman. Kalau nggak ada, gimana gimana? Ada lagi dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, mungkin apa? Oke, baik Mas, perlu detail. Ya betul. Jadi harus benar-benar detail sih. Ya ibarat kita dokter lah ya. Dokter itu kan ini nggak mungkin kita ada orang nih badannya panas terus lemes gitu. Ya itu kan cuman tampilan luarnya doang kan. Bisa jadi ternyata dia ada masalah-masalah lain di tubuhnya, entah tiba-tiba ada fungsi organ yang bermasalah sehingga harus dioperasi mungkin. Nah itu kan harus didalami lebih dalam kan. Nggak mungkin kita ngambil, oh orang ini kelihatannya begini berarti dikasih obatnya paracetamol aja loh. Sakitnya loh, sakit organ dalam gitu kan. Kenapa dikasih paracetamol doang? Gitu. Nah, akhirnya itu sebuah solusi yang salah. Ya ibarat kita product manager, oh customer itu butuhnya butuhnya apa gitu ya. Masalahnya apa? Kita kasih solusi A yang nggak terselesaikan ya akhirnya bisnisnya bangkrut kayak gitu kan. Akhirnya harus cari solusi yang benar kayak itu sih. Yang benar-benar menyelesaikan masalahnya. Itu sih ya kayak case-nya mungkin ya tadi orang yang pengen rumahnya sepi gitu. Ya bisa jadi ya walaupun kita taruh di pinggiran kota tapi ternyata ada truk-truk yang lewat kayak gitu. Karena ada pinggiran-pinggiran ya tetap aja rame kan. Nah, jadi harus tahu nih root cause-nya apa. Itu sih. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, nah itu ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau nggak ada, thank you teman-teman semua untuk kelas hari ini. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Itu yang bisa saya sampaikan. See you next week. Thank you semua. Makasih Kak.